kembali lagi sama gue di channel kita yang tercinta ini. Seperti biasa di hari yang panas ini gue akan nemenin kalian dengan cerita sebuah film yang bagus pokoknya. Film yang kita bahas hari ini adalah film Hope 2013 yang kisahnya diambil dari kisah nyata kelam di Korea teman-teman. Yang benar-benar bikin gue sendiri sedih liatnya. Pokoknya kalian simak aja sampai habis videonya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, kita langsung aja ke videonya. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, si kecil Im So-won dan keluarga kecilnya. Mereka hidup dengan pas-pasan. Ya pokoknya gitu deh, nggak miskin juga nggak kaya. Ayah dan ibu So-won ini orang yang sibuk banget. Si ayah kerja di pabrik dan si ibu kerja di tokonya sendiri. Kita juga diperlihatkan kalau So-won dan ayahnya itu tidak terlalu dekat. Ya, ayah So-won itu agak kurang berbakat jadi ayah kayaknya. Kaku gitulah kalau sama anaknya. Kunci rambut aja gak bisa. So-won juga punya teman sekolahnya cowok yang sering bercanda sama dia, namanya Young Seok. Singkat cerita, pada pagi hari So-won berangkat sekolah seperti biasa. Lalu dia disusul ibunya. Ibunya berniat ingin mengantarnya karena hujan lebat teman-teman. Tapi So-won menolak dan bersikeras ingin berangkat sekolah sendiri. Jadi ibunya mengiyakan So-won dan meminta So-won untuk lewat jalan besar dan melarangnya lewat gang-gang sempit teman-teman. Kurang sekitar 200 meter dari sekolahnya, So-won dicegat sama seorang pria yang kelihatannya mabuk. Pria itu meminta So-won untuk mengantarnya ke rumah gitulah, dengan alasan dia kehujanan. Nah, karena So-won ini tadi bawa payung ya teman-teman. Awalnya So-won menolak, tapi scene lalu berpindah ke sebuah tempat konstruksi. Kita diperlihatkan So-won yang sudah sekarat dan dia menelepon 911 dengan HP yang ia temukan di dekatnya lah pokoknya. Tidak lama pun polisi datang dan menyelamatkan So-won yang sekarat. Ibu dari teman So-won melihat kejadian itu tapi tidak tahu kalau itu So-won. Dia pun menelepon Mihae, ibunya So-won. Dia mengatakan kalau ada anak perempuan yang sekarat di dekat sekolahnya So-won. Ibu So-won pun agak mulai resah di situ. Lalu kita diperlihatkan ayah So-won, Dong-hoon, yang sedang bekerja dan ditelepon oleh polisi. Polisi mengatakan bahwa So-won sedang sekarat di UGD. Ayah dan ibu So-won pun bergegas ke rumah sakit dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat anak yang mereka sayangi tidur lemas dengan luka di seluruh tubuhnya. Pokoknya ngenes deh, nanti kalian lihat sendiri. Ayah So-won disuruh masuk oleh dokter. Dokter pun bilang bahwa So-won mengalami kekerasan seksual pada anusnya sehingga merobek usus besar dan anusnya. So-won pun harus dioperasi dan mengalami cacat seumur hidup sehingga ia harus pakai anus buatan. Wah, di sini gue kasihan banget sih sama nasib si So-won. Kenapa gitu ada pedofil yang sampai setegak itu sama bocah lagi. Ayah So-won pun menemui polisi menanyakan kenapa pelakunya tidak segera ditangkap. Lalu polisi mengatakan mereka butuh surat perintah untuk menangkapnya karena tidak cukup bukti. Polisi menyarankan kalau So-won harus memberi kesaksian. Itu mengakibatkan ayah dan ibu So-won berdebat. Akhirnya datanglah Jung Sok, seorang psikiater yang khusus menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Akhirnya So-won pun mau memberikan kesaksian setelah dihibur oleh psikiater tadi. Dan pelaku kejahatan pun ditangkap dan diinterogasi. So-won yang akan dipindahkan ke kamar pribadi dikejar-kejar wartawan. Ya mau diwawancara gitulah. Hingga harus digendong ayahnya agar wartawan tidak ikut. Karena terlalu kencang, kantung kotorannya pun pecah dan melebar kemana-mana. Ayah So-won pun diberitahu kalau sidangnya hari Rabu. Karena kekurangan uang, dia meminta pertolongan kepada manajernya, yaitu temannya sendiri, Pak Han. Pak Han itu baik banget guys. Dia juga ayah dari Young Seok, teman sekolahnya yang tadi di awal saya sebut ya. Sidang pun dimulai. Choi, si pelaku kejahatan itu, terus mengatakan bahwa dia tidak ingat apapun. Sedikit info, dulu Choi ini pernah dipenjara karena kasus yang sama ya guys. Di rumah sakit terlihat So-won yang sedang dihibur dengan kartun kesukaannya si Kokomong. Ternyata di balik kostumnya itu adalah ibunya, ibu Young Seok, dan polisi perempuan yang tadi. So-won pun terlihat tersenyum untuk pertama kalinya. Ayah So-won pun berinisiatif menyewa kostum itu lagi, tapi karena mahal dia tidak mampu.
Karena kasihan, si penyewa kostum itu meminjamkan kostum yang jarang dipakai. Dia pun segera menemui Sowon dan sedikit berbicara dengan tulisan. Sowon pun terlihat senang. Di sini kita diperlihatkan perbincangan Bu Psikiater. Kita panggil saja Bu Gendut ya teman-teman. Nah, Bu Gendut ini bercerita bahwa anaknya dulu juga korban pelecehan seksual, sehingga dia mengerti apa yang dirasakan ibu Sowon. Singkat cerita, kita diperlihatkan keadaan Sowon yang mulai membaik. Dia mulai bisa berbicara dengan Bu Gendut ini. Di sini guys, gue merasa sedih banget. Sowon mengatakan dia gak mau sekolah lagi karena malu sama kejadian yang dialami. Dia takut bakal dibully teman-temannya nanti di sekolah. Bahkan dia itu malu guys lihat ayahnya sendiri. Ya agak trauma lah kalau lihat cowok. Di sini bahkan Sowon mengatakan kalau dia kasihan terhadap orang tuanya yang gak bisa kerja lagi karena nungguin dia yang di rumah sakit itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan Yong Seok yang kayaknya di antara teman-temannya Yong Seok lah yang paling galau. Dia merasa bersalah karena gak mau jalan bareng sama Sowon waktu kejadian. Padahal udah ditawarin sama Sowon waktu itu ya. Dia pun ngasih pesan yang ditempel di depan rumah Sowon. Teman-temannya yang lain pun pada ngikut menulis pesan ke Sowon agar cepat sembuh lah pokoknya. Terus ditempel di depan rumah. Walaupun cuma bocah-bocah cilik gini ya, di sini nih gue salut sama bocil-bocil luar. Mereka punya solidaritas gak kayak bocil Indo FF mulu anjir. Ke warung ada bocah main FF lah, kemana-mana lah pokoknya. Di pinggir jalan banyak banget. Akhirnya Sowon diizinin pulang karena udah baikan. Ketika melewati gang dia diculik dulu. Dia sempat trauma terus sesak napas gitulah guys. Sampai rumah dia pun lihat surat dari teman-temannya. Pas sekolah untuk pertama kalinya dia masih merasa gugup gitulah. Maklum lah ya anak-anak. Tapi dia disemangatin sama ayahnya yang pakai baju kokomong. Sowon ini agak takut gitu guys kalau lihat cowok. Sama Yong Seok aja dia agak ngejauh gitu. Tapi lama kelamaan dia udah biasa kok. Dia pun juga sebenarnya tahu kalau kokomong yang ngikutin dia itu ayahnya. Sowon pun sekarang udah baikan kondisi psikisnya. Dia udah gak takut lagi sama ayahnya dan Yong Seok dan teman-teman yang lain juga. Singkat cerita, persidangan terakhir pun dimulai. Di situ Sowon harus hadir dan bersaksi untuk menguatkan bukti. Nah, di sini Choi si penjahat itu tetap tidak mengakui kesalahannya dan bersikeras dia tidak ingat. Pokoknya Choi ini tidak tahu diri lah. Sebelum persidangan pun bahkan dia meminta berdamai dengan ayah Sowon. Bayangin aja lu jadi ayah Sowon ya. Anak lu digituin tapi kayak penjahatnya itu gak tahu diri lah, minta damai lah. Padahal penjahatnya itu miskin guys, tapi gak tahu diri banget gitu. Dia juga ngancam bakal kayak gitu lagi kalau dia udah bebas. Nah, akhirnya sidang pun mencapai klimaksnya. Hakim menyatakan keputusan akan menghukum Choi selama 12 tahun. Tentu orang-orang di sana sangat tidak setuju karena hal yang diterima Sowon lebih berat daripada hanya cukup 12 tahun. Tetapi keputusan hakim tidak dapat diganggu-gugat. Seisi ruangan pun sangat kecewa terhadap keputusan hakim. Sampai ayah Sowon memutuskan akan membunuh Choi karena dia sudah tidak ada pilihan lagi. Tapi Sowon menghentikannya. Akhirnya mereka pun pulang dengan perasaan yang kecewa lah. Singkat cerita, adik Sowon pun lahir dan mereka hidup dengan bahagia. Nah, di sini gue pengen nyeritain kejadian kisah nyatanya di Korea sana, guys. Jadi gini, gengs. Ceritanya kurang lebih hampir sama. Gadis 8 tahun diculik orang mabuk pas mau ke sekolah. Terus dibawa ke toilet gereja, terus juga kosa di situ. Karena gak mau ninggalin bukti, penjahat itu masukin selang air ke anus si gadis biar bersih, jadi gak ada sperma si penjahat di dalam anusnya. Semacam buat ngilangin bukti gitu, sampai anusnya jebol dan usus besarnya robek. Dan ditinggalin gitu aja guys di toilet. Untungnya masih selamat. Nah, segitu aja gengs buat bacotnya. Maaf kalau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, see you next time.